Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang manapun berada, salam berjumpa lagi dengan kita di channel. Di kesempatan hari ini saya kedapatan Vario 150, Vario Tekno 150 yang kondisi motornya ini starter tidak nyala atau tidak connect ya teman-teman. Jadi di sini bakal kita kerjakan apa di pokok permasalahan di Vario 150 ini. Terlebih dahulu sebelum kita lanjut video ini, kita nyalakan aja terus. Ini saya nyalakan kunci kontak. Dan langsung aja kita starter. Oke. Jadi di sini sama sekali tidak connect, dan buat teman-teman di sini bisa dengarkan dulu di bagian relay. Oke. Jadi relay bekerja hanya mengeluarkan suara tik 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 tik, tapi starter tidak connect ya teman-teman. Jadi di sini bakal kita bongkar dan kita bakal kerjakan apa di pokok permasalahan Vario 150 ini. Apakah di CKP, apakah di ECM ya teman-teman. Sebelum saya lanjut video ini, buat teman-teman dimanapun anda berada, silahkan langsung aja klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share ke sosial media anda. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya teman-teman. Oke, langsung saya eksekusi. Terlebih dahulu langkah pertama, saya akan buka dulu di bagian kap, saya akan cek dulu di bagian ECM ya teman-teman. Yuk. Oke, buat panel depan, bodi depan sudah kita copot semua karena supaya gampang lihat ECM-nya. Di sini ya teman-teman, ECM ya. Jadi buat teman-teman yang baru pemula ataupun yang baru-baru mendapatkan pokok permasalahan, dikunci kontakkan tapi sama sekali tidak bunyi di relaynya, teman-teman bisa pastikan dulu di bagian switch rem. Switch remnya bekerja atau tidak, teman-teman bisa kunci kontakkan dan lalu pencet remnya apakah nyala atau tidak lampu stopnya. Jika nyala berarti switch remnya keadaan normal. Oke teman-teman, itu langkah pertama. Dan langkah kedua, perhatikan juga di tombol starter. Jika switchnya nyala, switch rem ini bekerja dengan sempurna, tapi starter juga tidak mengeluarkan suara di bagian relay, saya pastikan tombol teman-teman harus cek dulu tombolnya bagus atau tidak. Jika semuanya bagus, mengeluarkan suara cetek di sini di relay, lalu kita bisa periksa di bagian ECM ataupun CKP. Tapi terlebih dahulu ECM dulu kita periksa teman-teman. Jangan langsung main ponis CKP ya. Kita buka dulu di bagian panel depan dan kita cek dulu di bagian CKP-nya. Paham ya? Itu untuk langkah pertama, langkah kedua dan berikutnya ya teman-teman. Langsung aja di sini saya akan lepas dulu soket CKP. Wah, agak keras ya teman-teman, karena nggak pernah dibuka, agak keras ya. Oke, lengket semua. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini gosong, terbakar. Lihat. Oke teman-teman. Sorry agak blur. Oke. Agak blur, bentar, biar teman-teman bisa lihat secara jelas. Oke. Di sini soket soket CKM ECU terbakar. Oke. Soket ECM terbakar ya teman-teman. Soket ECM-nya terbakar, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Gimana caranya? Buat teman-teman kalau ada yang jual di daerah teman-teman, bisa langsung ganti, bisa dipotong ataupun nanti disambung, ataupun bisa langsung beli komplit. Beli komplit juga sampai di sini teman-teman. Ini dia. Sini. Ini soketnya terpisah ya sampai sini. Nanti bisa beli yang soketnya. Jika tidak ada jual, ini kita bersihkan ulang. Oke. Ini karena di tempat saya daerahnya perkampungan, jadi tidak ada jual. Saya pastikan ini tidak ada jual karena harus ke kota dulu belanjanya. Jadi eksekusi saya ini bakal saya bersihkan. Yuk kita bersihkan dengan kertas pasir ataupun dengan pisau. Oke, ini langsung kita bersihkan karena sebagian kulit dari rumahnya ini udah terbakar ya teman. Kita kertas pasir aja. Adek, ini kita buang ya teman-teman. Kita buang bekas plastik yang terbakar ya, yang sudah gosong. Betul-betul kita bersihkan.
Oke, jadi setelah kita bersihkan di bagian soket ECM-nya, ini teman-teman bisa rapatkan kembali menggunakan obeng kecil. Teman-teman bisa tekan dan rapatkan supaya dia lebih menjepit atau menggigit ya. Ini kita rapatkan semua. Dan di bagian sini jangan lupa juga dibersihkan. Ini sudah saya bersihkan. Langsung aja ini kita rakit. Yuk kita pasang ulang. Oke, pastikan ini betul-betul masuk ya. Dan sekarang kita nyalakan kunci kontak. Langsung aja kita starter. Oke, motor langsung nyala dengan starter yang dengan sempurna ya teman-teman. Jadi starternya sudah sempurna kembali, tidak ada pokok permasalahan lagi. Jadi buat teman-teman dimanapun anda berada sudah paham cara kerjanya. Dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, teman-teman harus pahami dulu, jangan langsung main eksekusi. Oke, tidak perlu ganti suku cadang. Teman-teman hanya bisa melakukan secara teliti dan melakukan pembersihan di bagian yang betul-betul rawan kerusakan ataupun rawan terbakar ya teman-teman. Oke, untuk di Vario 150 ini sering terjadi. Ini sering terjadi terbakar. Ini sering sekali terbakar. Jadi teman-teman harus tahu, terbakar ataupun dia berjamur ya. Berjamur. Oke. Buat teman-teman di Vario 150 sampai di sini aja dulu. Kalau saya teruskan untuk perakitan bodi mungkin terlalu lama videonya ya teman-teman. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di siang hari ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya Wijaya Jadal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.